Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aprilia Putri, NIM 8020190304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari WLAN atau wireless LAN. Wireless LAN atau Wireless Local Area Network adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. Jadi, WLAN ini menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar, sehingga wireless LAN disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Selain itu, frekuensi radio yang digunakan jaringan ini untuk koneksi, transmisi data, atau point access atau titik akses adalah transceiver dua arah yang bekerja di 2,4 GHz hingga 5 GHz. Kebanyakan perangkat jaringan ini menggunakan kualifikasi Wi-Fi IEEE 802,11b, akomodasi IEEE 802,11g, serta memberikan level keamanan seperti WEP atau WPA. Fungsi utama wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel, yaitu jaringan tanpa kabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi Spread Spectrum Technology atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Division Multitype Access atau CDMA. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Indah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Cahyani, NIM 8020190221. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang WLAN. Kelebihan WLAN atau wireless LAN itu ada 4. Yang pertama, mobilitas tinggi. Pengguna dapat menggunakan wireless LAN untuk memobilisasi kegiatan yang mereka lakukan. Pada zaman sekarang, penggunaan koneksi internet semakin pesat sehingga penggunaan WLAN menjadi semakin penting. Hal tersebut didukung oleh pemasangan perangkat WLAN yang tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat ditemukan dimanapun. Yang kedua, instalasi mudah dan murah. Jaringan WLAN dapat digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan perangkat smartphone dan PC. Instalasi perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan WLAN dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Dana yang diperlukan untuk memasang instalasi ini juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah pengguna tidak perlu berdiam di suatu tempat untuk terhubung dengan jaringan WLAN. Pengguna dapat berpindah-pindah tempat meskipun dalam radius tertentu. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan jaringan yang menggunakan kabel. Yang keempat, biaya. Untuk biaya yang dikeluarkan, di awal itu terbilang cukup lumayan daripada LAN. Namun, untuk pengelolaan dan pemeliharaan selanjutnya, WLAN lebih memangkas biaya karena minim resiko. Misalnya, tidak pusing untuk mengganti kabel saat rusak atau gangguan lain, seperti digigit tikus. Dengan WLAN, kita tidak perlu pusing karena semua akses itu terpaku pada switch, router, atau akses point saja. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dion. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari WLAN. Sebelumnya perkenalkan, saya Dion Alvino dengan NIM 8020180056. Langsung saja kita jelaskan kelemahan WLAN. Yang pertama, tingkat keamanan dari data pemakaian jaringan WLAN kurang terjamin. Hal ini karena minimnya perlindungan dan keamanan dari perangkat WLAN sendiri. Karena pada dasarnya WLAN hanya bertugas sebagai media pemancar sinyal saja. Dan yang kedua, bagi kamu yang memiliki budget terbatas,
Mungkin biaya awal untuk membeli peralatan LAN akan cukup memberatkan karena rata-rata biaya peralatannya mahal. Jika kamu ingin biaya lebih murah, kamu harus mempertimbangkan untuk membeli perangkat LAN bekas. Tetapi perlu diingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika kamu berencana untuk memakai LAN dalam jangka panjang, biaya pemasangan dan penggunaan LAN selama masih dipakai akan jauh terasa lebih murah, sehingga bisa dibilang hanya besar di awal biayanya. Dan yang ketiga, sinyal dipancarkan dapat terganggu jika menghadapi media atau halangan lainnya seperti dinding, beton, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan sinyal terpancar menjadi lemah, khususnya setelah melewati media-media hambatan tersebut. Yang keempat, LAN juga memiliki batasan jaringan tertentu yang membuat para penggunanya harus berada di satu jangkauan jaringan jika ingin memanfaatkan jaringan. Jangkauan jaringan ini sayangnya tidak bisa diperlebar hingga sekarang, kecuali kamu mengganti perangkat LAN yang kamu gunakan. Yang kelima, delay. Maksudnya jika sinyal terpantul dan jika lalu lintas jaringan padat berpotensi mengalami keterlambatan untuk mengakses serta menerima informasi. Yang keenam, akses point rawan gangguan. Jika perangkat akses point mengalami kerusakan, maka banyak perangkat yang terhubung ke jaringan akan mengalami gangguan, bahkan tidak bisa terhubung ke jaringan. Akhir kata, itulah kurang lebih penjelasan kekurangan LAN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ilahi dengan NIM 8020190090. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan WLAN. Jadi jaringan WLAN itu wireless local area network. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan dua perangkat komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan wireless. Beda dengan LAN yang pakai kabel, yang ini nirkabel yang tidak menggunakan kabel atau pakai jaringan. Nah, contoh di sini ada 3 kelompok ya. Di sini ada 13 komputer dan 6 laptop. Anggaplah ini jaringan di dalam sebuah kampus. Di sini ada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Nah, di gedung 1 ini anggaplah yang sebelah kiri, yang tengah gedung 2, yang sebelah kanan gedung 3. Di tengah-tengah ini ada router, dan router ini dia sumber internet. Dari router ini ditarik kabel ke gedung 1. Di gedung 1 tuh ada switch. Nah, switch ini fungsinya untuk menyebar jaringan internet tadi supaya bisa diakses oleh komputer dan laptop yang ada di gedung 1. Begitu juga dengan di gedung 2 dan di gedung 3. Nah, misalkan gimana dari router ini, misalkan ya, di router ini ditarik ke switch di gedung 3 misalnya. Di gedung 3 itu ada switchnya, taruhlah di gedung 3 tuh misalkan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan. Nah, kalau di lantai 1 switchnya letak di lantai 1, otomatis kan di lantai 3 tuh sinyalnya nggak dapat atau lemah. Apakah bisa kita taruh switch lagi? Jadi dari switch 1 ini, dari yang di gedung 3 ini, yang tadinya dari router tengah ini ke switch gedung 3 yang pertama, tapi di gedung 3 itu switch yang pertama ini letaknya di lantai 1 misalkan. Gimana kalau misalkan ada laptop di lantai 3 yang tidak sampai internetnya, jaringannya. Kita bisa tarik lagi kabel dari switch 1 ini. Jadi di lantai 3 tuh kita bisa taruh lagi switch lagi supaya bisa disebar lagi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, Wahyu Ilahi. Nanti akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Alpriusfi dengan NIM 8020190219.
Kesimpulan kelompok kami adalah WLAN memiliki fungsi yang sama dengan jaringan LAN pada umumnya. Hanya saja, jaringan ini menghubungkan device atau perangkat menggunakan wireless, namun bukan berarti perangkat ini tidak dapat dikombinasi dengan kabel. Seperti Saudara Wahyu jelaskan sebelumnya, WLAN ini dapat dikombinasikan dengan jaringan LAN menggunakan kabel UTP. Contoh, switch kita berada di lantai 1, dan karyawan di lantai 3 tidak mendapatkan sinyal WLAN tadi. Maka kita bisa menambahkan switch tambahan di lantai 3 dengan kabel yang terhubung ke switch di lantai 1. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.